kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkumpul di tempat ini. Untuk saya akan memberikan tentang pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif, di mana tugas ini adalah tugas dari modul 1.4 tentang saya sebagai calon guru penggerak. Ini adalah konsep-konsep dan kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah pembahasan yang akan saya berikan kepada teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita sebagai guru hanya menuntun anak-anak bagaimana mereka nanti bisa mencapai sesuatu yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini adalah genggaman tangan kita. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, jika di genggaman kita ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi diri kita, kira-kira ketika ada teman yang ingin membuka, Bapak Ibu mau nggak membuka kepala telapak tangan ini? Pertanyaan saya, jika ada seseorang yang ingin membuka kepala tangan Bapak Ibu yang mempunyai sesuatu yang sangat berharga, apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangannya? Mau. Bu Neni, kenapa mau membuka? Ingin berbagi aja. Ingin berbagi. Rizka? Ini hanya pendapat, nggak ada benar, nggak ada salah. Kira-kira sesuatu yang rahasia ini ketika teman mau membuka, dibuka atau tidak? Ya, walaupun ditawarin 100 juta, 200 juta, Bu Rizka nih, dibuka dong, dibuka nggak? Enggak. Jadi deh? Sama apa? Enggak. Oke. Nah, jadi di sini sesungguhnya yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Apa kepala ini kita mau buka atau kepala tangan ini kita mau tetap bertahan di situ. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kita. Apabila nanti kita harus membuka kepala tangan kita itu adalah bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, tetapi tetap yang membuka kepala tangan itu adalah diri kita sendiri. Seperti Bu Neni tadi, saya akan buka. Nah, membuka telapak tangan itu dari dorongan Bu Neni sendiri, bukan karena dari pihak teman diiming-imingkan nanti mau dikasih uang. Itu nggak apa-apa, karena itu berdasarkan dari diri kita sendiri. Nah, yang pertama adalah kita merubah paradigma. Ilusi, teman-teman tahu nggak ilusi itu apa? Khayalan. Hayalan, harapan, tetapi harapan yang tidak berdasar. Di sini menurut Dr. William Glasser, yaitu tentang teori kontrol. Pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir,
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama di sini. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru hanya mengontrol murid saja. Bagaimana kenyataannya? Murid tidak bisa dikontrol. Karena yang bisa mengontrol murid itu adalah dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini guru selalu membujuk murid untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi hal itu hanya berlangsung sesaat saja atau jangka waktu tertentu. Murid selalu bergantung kepada guru akhirnya. Ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi di sini guru selalu mengkritik murid, membuatnya merasa bersalah. Apakah itu berhasil? Ternyata murid merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kalau misalnya ada datang terlambat, kita sebagai guru membuat dia ini merasa bersalah. Nah, akhirnya murid ini merasa buruk tentang diri mereka. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Seperti kita guru, kita orang dewasa, kita punya tanggung jawab untuk bertanggung jawab kepada murid-murid. Murid akan menurut, tetapi hasilnya akan membentuk sebuah permusuhan. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua tentang disiplin positif. Disiplin. Kalau disiplin itu apa sih? Kira-kira kata disiplin itu apa? Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Patuh terhadap aturan. Nah, dulu sebelum saya mempelajari modul ini, saya tahu kalau disiplin itu tentang tata tertib, tentang teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Ternyata di sini disiplin positif itu dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi selama ini kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan kepada siswa, pada murid. Di sini makna disiplin adalah kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif yang di modul 1.4 itu tidak harus memberi hukuman ketika anak berbuat salah. Justru itu adalah salah satu alternatif yang harus kita hilangkan. Jadi hukuman itu harus kita hilangkan. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Kalau ekstrinsik itu yang dari luar, pengaruh dari luar untuk memperbaiki kesalahan kita. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah seperti ini, yaitu profil pelajar Pancasila, iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Poin yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini Diana Bose menyebutkan pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menuntut menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau dia nggak melakukan untuk tidak mengulangi kesalahan, dia pasti akan dihukum. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, motivasi dari luar, bukan dari dirinya. Jadi ketika misalnya anak sering datang terlambat, nah kemudian dia akan memperbaiki kesalahan itu, tapi tidak dari dirinya sendiri. Untuk menghindari apa? Ketidaknyamanan, agar dia tidak dihukum, makanya dia tidak terlambat lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi kalau anak melakukan sesuatu, dia pasti mengharapkan imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Motivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Ketiga, untuk menuntut menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini aku akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya. Nah, mereka yang melakukan ini karena mereka ingin menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai yang mereka yakini. Dan ini adalah motivasi internal yang menghargai diri sendiri yang datang dari dalam dirinya sendiri. Nah, sekarang beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan dan keyakinan kelas selama ini. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Nah, dalam modul ini akan diperkenalkan juga nanti program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, sekarang apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi juga restitusi? Di sini kita akan membahas dulu tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana. Jadi kalau ada terlambat langsung diucapkan, itu nggak ada terencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, jadi hanya dari pihak guru yang memberikan hukuman itu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis atau mental. Nah, murid akan merasa disakiti dengan suatu perbuatan atau kata-kata. Kira-kira kita sebagai guru pernah nggak melakukan itu? Pasti pernah ya. Nah, ini kalau konsekuensi itu, konsekuensi sudah terencana, sudah dibahas, disetujui oleh murid-murid dan guru. Nah, murid dibuat, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Nah, jadi kesimpulan yang ini adalah tujuan yang kita lakukan untuk menciptakan disiplin positif itu adalah bagaimana membuat murid kita untuk bisa menghargai dirinya sendiri. 4. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari salah satu kebutuhan dasar kita. Di sini bisa dilihat kebutuhan dasar kita. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya akan jabarkan satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup pertama yaitu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan pakaian. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya nih di dalam kelas pasti ada satu murid yang tidak bergaul, yang tidak percaya diri. Nah, ini murid ini sangat membutuhkan kebutuhan kasih sayang. Dia ingin merasa diterima dalam kelas atau kelompoknya. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini untuk dianggap berharga. Jadi dia pengen tuh merasa berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya selalu ingin jadi pemimpin. Contohnya yaitu misalnya ada kan satu anak misalnya, Bu, saya mau jadi ketua kelas. Atau ketika pemilihan kelompok, saya jadi ketuanya ya Bu. Ini adalah penguasaan. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, maka perlu bergerak dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, jadi anak ini kalau di kelas pengen bebas, adik sana, adik sini, kan ada ya murid yang seperti itu. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi ada juga ketika kita belajar dalam kelas, terus ada beberapa anak tuh yang pengennya tuh belajarnya di luar kelas sambil ketawa. Mungkin seperti kalau olahraga ya, Bu Elma ya, pasti anak-anak kan di situ ketawa, senang, happy. Itulah kebutuhan kesenangan. 5. Posisi kontrol restitusi. Restitusi yang saya bilang tadi, restitusi ini adalah dosen 2004 proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Maaf ya teman-teman, saya dulu kakinya sakit. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada perilakunya untuk menyenangkan orang lain, namun tujuannya menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Seperti tadi ya, nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila. Ada 5, Bapak Ibu, posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kita ada di posisi kontrol yang mana. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir, manajer. Sebagai penghukum, perilaku kontrol negatif. Apa yang diperbuat guru kalau kita jadi penghukum? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Guru itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan seperti itu ya. Jadi menghardik. Kalau saya sering, misalnya si A anaknya terlambat terus, kita pasti kesal. Pas datang, pasti kamu ya terlambat terus, selalu kamu nih yang buat ulah di kelas. Itu berarti posisi kita sebagai penghukum. Hasilnya apa kalau kita sebagai penghukum? Hasilnya anak itu akan memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Sekarang apa yang dikatakan murid ketika kita sudah menunjuk-nunjuk? Kira-kira apa yang dikatakan murid? Saya tidak peduli. Betul gak? Biarin aja, dimarahin guru. Besok kalau saya terlambat juga cuma dimarahin lagi. Kan seperti itu. Dampaknya apa pada murid? Mengulangi kesalahannya berulang kali. Dia akan mengulangi kesalahan itu terus. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Bapak Ibu tahu nggak arti dunia berkualitas itu seperti apa? Dunia berkualitas ini adalah seperti dunia maya, seperti dunia kita. Kita punya dunia berkualitas. Kita ingin di dunia berkualitas kita ini hanya ada orang-orang yang sangat kita sayangi, orang-orang yang sangat kita banggakan. Kita tidak ingin dunia berkualitas kita ini ada orang-orang yang tidak kita senangi ada di dalam dunia kita. Nah, kalau kita menjadi guru dengan posisi kontrol, penghukum, nah, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Gak mungkin dia mau memasukkan kita ke dalam dunia berkualitas. Orang dia tidak peduli. Itu kalau posisi sebagai penghukum. Sekarang kalau pembuat merasa bersalah, ini juga perilaku kontrol negatif. Apa yang diperbuat guru? Dia akan berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam. Guru akan berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Apa yang dikatakan murid? Maafkan saya. Jadi murid seolah-olah merasa mengecewakan gurunya. Apa dampak bagi murid? Dia akan rendah diri, dia akan merasa gagal dan tidak berharga karena dia sudah mengecewakan gurunya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, kira-kira murid kita memasukkan atau mengeluarkan dengan posisi guru kita sebagai pembuat merasa bersalah. Murid akan
akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, ini sudah mulai perilaku kontrol yang positif. Apa yang diperbuat guru? Dia akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian yang dikatakan guru adalah lakukan ya demi Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bereskan. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan ketergantungan kepada satu guru. Dia akan menurut kepada hanya satu guru, kepada wali kelas saja mungkin. Tetapi kepada guru bidang studi lain dia tidak akan menurut. Apa yang dikatakan murid? Saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya. Kenapa dia berkata demikian? Ketika ibu guru tidak memihak kepadanya, dia akan berkata seperti ini. Saya pikir Bapak Ibu teman, ternyata tidak. Dampaknya apa? Tergantung. Anak tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan hal-hal yang harus diputuskan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kenapa penting? Karena ketika ada guru dekat dengan dia bisa melakukan sesuatu karena selalu dibela. Sekarang sebagai pemantau, ini juga perilaku kontrol yang positif. Guru akan bertindak, menghitung dan mengukur. Guru akan berkata, apa ya peraturannya, apa sih konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau ada guru, baru dia bertindak yang bagus. Kalau tidak ada guru, dia tidak akan seperti itu. Apa yang dikatakan murid? Saya akan mendapatkan berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi dia selalu ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Dampaknya apa pada murid? Menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, jadi bisa mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Bagaimana kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Itu kalau kita sebagai posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Kontrol diri, motivasi internal. Apa yang guru perbuat? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Jadi tidak langsung menyalahkan si anak tersebut, tapi kita tanya dulu. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu mau memperbaikinya, kira-kira hal apa yang akan menggambarkan tentang dirimu? Dan hasilnya menguatkan watak atau karakter. Murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya dapat memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, jadi setelah ditanya, dia akan menjawab kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dia akan bercerita sendiri dan akan menemukan solusi antara guru dan murid, sehingga dia akan berkata bagaimana caranya agar saya dapat memperbaiki keadaan. Apa dampak bagi murid? Mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ini adalah posisi kontrol dalam restitusi. Keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah pasti di awal pembelajaran pernah membuat keyakinan kelas ya. Di sini saya akan menjelaskan kembali kalau keyakinan kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seseorang ibu atau anak murid kita akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Di sini ada beda. Mungkin dulu kita membuatnya sebagai peraturan, tetapi peraturan itu bisa kita kembalikan atau kita berubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Contohnya di sini. Kembalikan barang ke tempatnya. Tapi ini kita ganti dengan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira apa ini? Yaitu tanggung jawab. Kenapa? Kalau kita hanya peraturan kembalikan barang ke tempat
berantakan buku, kembalikan ke rak buku. Tapi kalau ada tanggung jawab ini bisa banyak. Tanggung jawab misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, tidak terlambat, seperti ini. Kemudian contoh peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Berarti dia hanya dilarang mengganggu orang lain. Tetapi kalau kita membuat keyakinan kelas dengan nilai-nilai kebajikan, ini bisa menghormati orang lain. Jadi banyak menghormati orang lain, tidak hanya dengan mengganggu orang lain saja. Jadi seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai-nilai kebajikannya apa? Komitmen. Komitmen itu banyak nilai-nilai kebajikan yang diambil. Jadi kita berusaha membuat keyakinan kelas ini tidak terlalu panjang tapi banyak manfaatnya. Nah, jadi keyakinan kelas adalah gabungan beberapa nilai keyakinan kelas yang disusun guru bersama dengan warga kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Waktu itu saya sudah pernah membuat. Yang pertama adalah kita menjelaskan dulu kepada murid apa sih keyakinan kelas yang harus kita jalani, yang harus kita yakini bersama-sama. Kemudian memberikan murid untuk menuliskan pendapatnya masing-masing. Kadang anak-anak bertanya, Bu, boleh harus satu ya Bu? Saya mau 2, saya mau 3, boleh. Kita beri kebebasan, mereka mau menulis satu orang berapa aja boleh. Nah, kemudian setelah itu barulah kita tempel, murid-murid menempel pendapatnya di depan kelas. Dan yang terakhir di sini kita akan mengelompokkan apa yang ditulis menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena pasti ada yang sama dari beberapa murid, saya tidak boleh terlambat. Kita harus mengelompokkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang akan kita yakini bersama. 7. Segitiga restitusi. Nah, ini adalah yang terakhir. Ketika masih muncul permasalahan pada anak, maka kita bisa menggunakan atau melakukannya dengan segitiga restitusi. Jadi artinya kalau anak itu selalu berbuat salah, kita memberikan dengan konsekuensi masih salah, masih terus mempersalahkan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga diri. Sini saya terangkan seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 sisi. Yang pertama adalah sini tahapannya menstabilkan identitas. Nah, ini berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak itu kita panggil. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi anak itu kita stabilkan dulu. Kita panggil, kita ajak. Kenapa sih? Kok kamu berbuat apa? Terus kita bilang tidak ada manusia yang sempurna. Tidak hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan ini. Mungkin Bapak Ibu pernah atau teman-teman kalian pernah. Dan disitulah kita mengajak anak untuk mencari solusi permasalahannya apa. Sebenarnya kenapa sih misalnya anak itu suka terlambat? Kemudian setelah anak itu stabil, kita validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa sih ini validasi tindakan yang salah? Nah, seperti di sini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi misalnya contohnya ada menanam, misalnya menanam dari biji kacang hijau supaya berkembang. Nah, ditaruh di depan kelas. Sehari 2 hari ternyata punya dia itu hilang. Nah, dia marah. Mungkin dia nangis mengganggu teman-temannya. Nah, disitulah pertanyaannya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Padahal dia bisa saja melakukan tanaman temannya dilempar. Kan bisa seperti itu kan. Biar semuanya juga. Nah, kita tetap memberikan seperti itu. Padahal kamu bisa, tapi kamu punya alasan. Jadi kamu patut bangga bisa menahan emosi. Seperti itu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Artinya perbuatan itu tetap tidak benar. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini
apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, pasti yang tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tanyain lagi. Kita kan pernah ya membuat keyakinan kelas. Kamu percaya nggak keyakinan kelas itu seperti apa? Kemudian bisa nggak dibayangin kalau kelas yang ideal itu seperti apa? Dan terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Artinya kamu mau berubah tidak? Jadi seperti itu. Inilah tahap-tahapan dari segitiga restitusi. Nah, semoga pembahasan tentang budaya positif ini bisa untuk menambah wawasan teman-teman semua untuk memperbaiki budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang teman-teman kita akan merefleksi modul 1.4 tentang budaya positif. Masalah tadi yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini yang tadi sudah saya jelaskan, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Di sini ada tindakan guru. Nanti Bapak Ibu hanya mengisi itu berupa hukuman atau konsekuensi. Ya. Contohnya di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada anak yang terlambat ke sekolah. Terus Bapak Ibu guru, coba kamu tulis 100 kalimat ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Ya. Nanti langsung ada jawabannya. Jawaban Bapak udah apa? Hanya itu. Udah? Pokoknya pilih salah satu, hukuman atau konsekuensi. Kalian jawabannya ya. Jawabannya adalah konsekuensi. Kalau betul di checklist ya. Apa salah? Oke, kan sambil memahami. Sekarang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Tulis saja. Kalau nggak pakai gini. Kalau K berarti hukuman, K konsekuensi. Ya. Jawabannya adalah hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak itu coret-coret, terus kita gurunya, ayo dihapusin sampai bersih. Guru mau tahu. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, jawabannya konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Jawabannya hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk apa ini? Dia coret-coret temennya terus harus ganti. Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini termasuk apa? Oke, jawabannya hukuman. Kan jawab aja. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jawabannya adalah hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah hukuman. Nah, itu ya. Siapa yang benar semua siapa? Ada nggak? Ya, berarti sudah memahami. Jadi hukuman itu yang saya bilang tadi satu arah. Jadi yang berperan adalah guru. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Ada kasus di sini. Ini kan kalau satu kebutuhan dasar hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya. Di sini ada kasusnya.
Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci Ibu Rani. Bukan Ibu Dewi ya, Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Bapak Ibu ada pilih. Di sini ada kebebasan, kesenangan, penguasaan, atau kasih sayang dan rasa diterima. Nanti tinggal pilih ya Bapak Ibu ya. Pilih. Ya, jadi Dinda ini dia perlu kebutuhan di antara 4 ini salah satu. Ini Dinda yang bilang. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah ini Dinda ini kebutuhan apa yang harus dipenuhi di antara 4 ini? Bapak Ibu bisa nulis. Ditulis lagi ya, Bu. Ya ditulis. Baik. Dengan kalimat ini, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Dah? Termasuk kebutuhan apa nih yang harus dipenuhi? Yang itu apa, Bu? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Saya tahu. Dah? Jawabannya adalah kebutuhan kesenangan. Kesenangan, dia pengen kesenangan itu dia senang, tapi dilarang. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini termasuk kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Kasih sayang. Ditulis saja, dah. Jawabannya adalah kasih sayang. Pinter udah ya, udah mulai pinter nih. Kemudian, aku bosen, masa belajarnya cuma gini-gini aja, dengerin ibu guru saja. Nah, ini termasuk kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang. Kebebasan. Kemudian, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Berarti kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Penguasaan. Waduh, bisa ya? Bisa. Nah, sekarang posisi kontrol yang tadi, nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan jawaban sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer. Nah ini ya, tadi ada 5 posisi kontrolnya. Siapa yang mengatakan? Nanti saya akan kasih pertanyaan di sini. Kira-kira itu yang mengatakan guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Itu ya jawabannya itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini pertanyaan guru yang posisinya seperti apa nih? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Itu aja ya, warna aja ya, warna ya. Ya. Jawabannya apa? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti sebagai apa? Penghukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Jadi sebagai apa? Sebagai teman. Nah, pertanyaannya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai apa? Sebagai apa? Mantap. Pemantau atau manajer? Manajer. Sebagai pemantau. Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Berarti sebagai manajer. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan. Nah, di sini sekarang saya akan membagikan kuesioner. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu di sini sebenarnya kebutuhannya yang sudah terpenuhi apa dan kebutuhan yang belum terpenuhi apa sih? Kalau saya tadi pagi udah, nanti saya bilang saya perlu kebutuhan apa dan apa yang sudah saya penuhi. Kalau enggak Pak Sandy, Kalau belum terpenuhi, akan dipenuhi. akan saya penuhi. Kita akan baca sama-sama ya, satu per satu.
kerjaannya sama-sama? Sudah. Saya dulu biar saya tahu kebutuhan apa Di nih. Indonesia. Nah, jadi saya kasih caranya ya. Saya sudah membagikan brosur ini. Nanti Bapak Ibu di situ ada tiga ya. Yang pertama adalah tinggal melingkarkan, tidak benar. Kalau ketiga kadang-kadang, dan terakhir sangat benar. Jadi kalau yang pertama itu skornya 1, yang kedua itu 3, yang kelima itu skornya 5 ya. Sedikit amat tuh. Oke ya, tinggal dilingkarkan ya, salah satu di sini ya. Nomor 1, sama-sama. Saya senang berteman. Kedua, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Kira-kira apa? Ketiga, saya suka mengobrol lewat telepon. Keempat, saya suka bekerja dengan orang lain. Kelima, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Keenam, saya ingin orang-orang menyukai saya. Ketujuh, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Kedelapan, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Kesembilan, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Kesepuluh, saya senang bertemu orang-orang baru. 11, saya tidak suka membuat kesalahan. 12, saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. 13, saya tidak suka perubahan. 14, saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. 15, saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. 16, penampilan saya sangat penting bagi saya. 17, saya takut mencoba hal-hal baru. 18, saya suka menjadi benar. 19, saya suka menyelenggarakan aktivitas. 20, jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. 21, saya suka memiliki pilihan. 22, saya adalah orang yang aktif. 23, duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. 24, saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. 25, saya senang mencoba hal baru. 26, saya akan bermain sendiri jika saya mau. 27, apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. 28, saya tetap akan melakukan suatu hal walau teman-teman saya tidak suka. 29, saya tidak suka disuruh-suruh. 30, kerapihan tidak berpengaruh bagi saya. 31, saya sering tertawa. 32, saya memiliki koleksi. 33, saya senang memberitahu lelucon. 34, saya senang membuat orang lain tertawa. 35, orang berpikir saya bodoh. 36, saya suka bermain macam-macam permainan. 37, menurut saya ada banyak hal yang lucu. 38, menurut saya sekolah menyenangkan. 39, saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. Dan terakhir, orang pikir saya lucu. Lucu kayak Bu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu dijumlah dulu per skor. Jadi 1 sampai nanti bisa ketahuan, baru ketahuan berapa skornya. 1 sampai 10 dijumlah berapa? Itu kan saya di sini. 1 sampai 10 berapa? Oh, saya 28. Jadi dihitungnya di bulatnya.
Yang di bulatnya itu misalnya saya nomor ini 3, 5 berarti 8, tambah 3, tambah 3. Dihitung yang bulatnya, yang Bapak Ibu buletin. 1 sampai 10 berapa? Ini seperti itu. 11 sampai 20 berapa? 21 sampai 30 berapa? 31 sampai 40 berapa? Nanti akan ketahuan. 1 sampai 10 maksudnya gimana sih? Yang dilingkarin Bu. Jadi kan melingkar ini. Nah, berarti ini jumlah tinggi berapa? 5 tambah 3 8 tambah 1 9 tambah 10 sampai 10 ini. Ini jumlahnya 10 sini berapa? Nah, yang dilingkarin. Terus 11 sampai 20 skornya berapa yang dilingkarin? Hitung skornya. 1 sampai 10 berapa? 11 sampai 20 berapa skornya? Nanti akan ketahuan skor yang terbesar nomor berapa, skor yang terkecil di nomor berapa sampai nomor berapa. 입니다. Belum ada? Udah Bu. Ditulis ya di sini nih. Skor terbesar yang rating yang mana nih? Yang 110 apa 11 20? 10. Skor yang terkecil berapa? Yang di mana? Skornya itu. Skor terbesar yang mana? Yang merah, biru, kuning atau abu-abu. Dan skor yang paling kecil bisa jadi sama gitu. Kalau saya sama nih, Ada yang sama. nggak apa-apa. Berarti dua. Misalnya yang skor yang terbesar, misalnya yang ini dengan ini, gitu kan? Nilainya misalnya sama. Yang skor 11 sampai 20 sama 21 sampai 30. Nggak apa-apa Bu, ada dua. Kalau memang nilainya sama. Bisa udah? Ini udah? Udah. Ya, Sekarang kita lihat skornya ya. Kalau saya nah, di sini. Kalau skor yang terbesar berarti Bapak Ibu sudah memenuhi kebutuhannya, sudah terpenuhi. Kalau ini skor yang terendah yang mana? Yang mana nih? 21 sampai 31. 21 sampai 30. 30 ya. Itu yang skor apa? Kecil. Skor terkecil. Nah, berarti Bu Neni masih kurang memenuhi untuk kebutuhan kebebasan. Kalau yang tertinggi? Yang tinggi 1 sampai 10. Berarti kebutuhan kasih sayangnya sudah terpenuhi. Bu Elma, Sama 1 sampai 10 paling tinggi. Terus 21 sampai 30-nya paling rendah. berarti Bu Elma harus memenuhi kebutuhan kebebasan. Udah deh? 10 tinggi, 11 sampai 20. 11 sampai 2 yang kurang. Nah, berarti kekuasaan. Nah, udah deh Bu. Apalah saya ini Bu, hanya sekedar remah-remah. Ya, berarti itu ya, Mas ya. Bu bisa yang paling kecil Yang paling kecil 31 sampai 60. kesenangan. Berarti kurang bukan kesenangannya. Yang tertinggi Yang tertinggi 1 sampai 10. 1 sampai 10. Berarti sudah terpenuhi ya. Alangkah bahagianya kalau kebutuhan kasih sayangnya sudah terpenuhi. Terus saya malah terbalik. Tadi pagi saya coba, ternyata nilai yang terendah saya itu nggak kelihatan ya. Yang 28 adalah 1 sampai 10 nilai terendah saya. Berarti kebutuhan kasih sayang saya masih kurang. Dan yang sudah terpenuhi, Ibu namanya kurang tadi tayang. yang sudah terpenuhi yaitu skor 11 sampai 20, kekuasaan sudah terpenuhi dan skor kesenangan sudah terpenuhi. Ya.
Baiklah teman-teman, kita kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Semoga budaya positif di sekolah kita akan menjadi lebih baik dari Tapi saya nggak sebelumnya. senang positif. Covid. Marilah kita bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Maulida Wardana, rekan kerja Ibu Risma Dewi. Saya bekerja di SDN Menteng 01. Dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Dewi, menurut saya itu sangat bagus sekali. Kami sebagai guru juga jadi tahu bagaimana kita harus memposisikan diri kita pada siswa. Apakah kita harus sebagai pemberi hukuman atau pemantau, teman, baik ataupun manajer. Dan semoga bisa diterapkan di sekolah kita ini untuk siswa-siswi yang berkarakter sesuai harapan kita semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan semoga bisa diterapkan dengan benar-benar sehingga menghasilkan hasil yang sangat baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kia, saya dari kelas 1A. Waktu dulu Bu Dewi selalu marah kepada aku karena aku suka lupa membawa PR. Tetapi Bu Dewi sekarang bertanya, kenapa kamu tidak membawa PR? Dan Ibu Dewi selalu memberi nasihat supaya aku tidak lupa lagi membawa PR. Terima kasih Bu Dewi.